Siapa yang bertanggung jawab terhadap rumah Pak Undang yang sudah rata begitu? Kan ini sisi keadilannya seperti apa? Beginilah kondisi rumah pasangan suami istri Undang dan Sutina, warga kampung Haursea, Desa Cipicung, Kecamatan Banyuresmi, Garut, yang sudah rata dengan tanah akibat dirusak oleh rentenir atau sang lintah darat berinisial A dan kawan-kawannya Sabtu 10 September 2022 lalu. Undang dan Sutina bisa dikategorikan warga miskin yang menjadi korban rentenir di Garut. Pasca melaporkan kasus pengerusakan rumah tersebut, kini Undang mencoba meminta keadilan hukum dan meminta perlindungan dari ulama santri Jawa Barat karena mendapat intimidasi dari pihak rentenir atau yang dikenal dengan istilah lintah darat. Sementara nilai utang korban kepada sang lintah darat sebesar 1,3 juta rupiah dengan bunga per bulan sebesar Rp350.000. Jika tidak mampu membayar bunga tiap bulan, maka akan ditambahkan kepada utang pokok nasabah. Kuasa hukum korban Undang, yaitu Sam Yosef, menggelar jumpa pers karena kliennya diduga tidak mendapat keadilan hukum karena ternyata sang lintah darat yang telah merusak rumah tersebut hanya dijerat dengan pasal tipiring, yaitu pasal 406 KUHP. Kuasa hukum Sam Yosef menyatakan seharusnya polisi menjerat terduga pelaku pengerusakan dengan pasal 170 KUHP junto pasal 55 karena selain merusak, juga aset milik korban dirampas dan sebagian diserahkan kepada para tetangga korban. Berikut ini keterangan kuasa hukum Sam Yosef atas kasus pengerusakan rumah warga oleh sang lintah darat. Tentu di sini ada orang yang menyuruh melakukan, makanya saya analisa bahwa ini 170 ayat 1 dijungtokkan dengan pasal 55. Ancaman hukuman 5 tahun 6 bulan sehingga harus ditahan pelakunya. Logika sederhananya begini, kondisi kenyataan hari ini rumah Pak Undang sudah rata dengan tanah. Terus kemudian yang dilaporkan atau yang diperiksa oleh Polres disangkakan pasal 406 karena 2 tahun tidak dilakukan penahanan. Terus bagaimana rumah yang sudah rata? Siapa yang bertanggung jawab terhadap rumah Pak Undang yang sudah rata begitu? Kan ini sisi keadilannya seperti apa? Sisi keadilan dalam proses penanganan perkara ini seperti apa? Jadi artinya ini akan menjadi presiden buruk. Kemudian apabila ada orang yang melakukan pengerusakan rumah sampai rata, dikenai pasal 406, tidak ditahan, dendanya juga 4,5 juta. Ini konsep penegakan hukum seperti apa? Ini kan terang benderang peristiwanya, banyak saksi yang menghadiri, banyak saksi yang melihat peristiwa itu secara langsung, dan foto-foto saya juga ada bahwa yang melakukan pembongkaran itu lebih dari 2 orang. Dengan penerapan pasal masih tetap misalnya 406 oleh penyidik akan protes. Saya akan protes. Protes kemana? Saya akan protes ke penyidik tentu. Saya akan protes kenapa ini tergesa-gesa ditetapkan kalau ini sudah ditetapkan tersangka ya. Mudah-mudahan saya salah tuh. Mudah-mudahan informasi yang saya terima itu keliru. Kalau ini sudah ditetapkan oleh penyidik terkait pasal 406, saya akan melakukan protes. Kenapa? Karena begini saja, unsur 406 itu 1 orang. Tidak mungkin lebih dari 1 orang tersangkanya. Siapa yang tersangka? Siapa yang tersangka di sini? Terduga A. Nggak mungkin terduga A nurunin genteng sendirian. Kan ada yang lain.
padat penduduk. Makanya masuklah barang siapa secara bersama-sama di muka umum melakukan pengerusakan terhadap barang. Itu unsurnya kena semua. Ini yang saya heran, kenapa ini informasinya mudah-mudahan belum valid ya. Ini kok dikenai pasal 406. Tetapi yang bisa dipastikan siapa yang mengetahui atau siapa yang mempunyai inisiatif maksud untuk merubuhkan, tentu yang bisa saya kualifikasikan ada 3 orang. Terduga A, terduga R, terduga U, dan ada warga di sana terduga I. Kenapa sampai hari ini terduga I spring bed milik Pak Undang tidak dikembalikan? Sebagian genteng, dan juga yang ironis, perabot rumah tangga itu dibawa. Gelas piring itu dibawa. Oleh siapa, Kak? Oleh siapa itu? Oleh terduga. Di antara terduga 3 ini. Ini keterangan ini berdasarkan dari mana? Dari saksi. Data saksi gimana? Dari saksi. Saksi menyampaikan, saya melihat si Ibu A membawa piring berapa losin lah, saya nggak tahu berapa Dari losin rumah korban. Dari rumah korban. Selain piring, gelas, Iya. apa lagi? Nah, kalau spring bed katanya oleh I yang dibawa ke rumah. Duduk. Kan menyampaikan si warga itu menyampaikan. Ya. Seperti apa Pak ancamannya, Pak? Ya, itu di satu kata si A buat pelapor akan ada kejutan. Jadi perasaan saya nggak nyaman gitu. Ada intimidasi gitu. Iya. Kemudian Pak, Bapak meresponnya seperti apa ketika mendapat? Ya, merepot, sudah tidak nyaman aja. Dan artinya harus mengungsi dulu. Iya, harus mengungsi dulu. Kalau istri, anak gimana sekarang? Kalau istri sekarang lagi di Bandung. Kerja lagi. Kerja. Anak? Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negative